Tuhan, Shalom semua saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam seri khotbah dengan tema harmonis. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kami terus Engkau ajar dalam kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dan tanah hati kami menjadi tanah yang gembur. Setiap taburan firman Allah tidak tertabur dengan sia-sia. Roh Kudus menolong kami untuk bisa menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik, dengan tepat, dan dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Harmonis itu berbicara tentang hubungan. Dan hubungan yang saya bagikan saat ini bukan hanya hubungan antar kita saja, tapi ada 4 hubungan. Bagaimana hubungan itu bisa menjadi harmonis ketika kita mau membangun hubungan itu dengan aktif. Nah, hubungan ini perlu harmonis yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua, minggu depan adalah hubungan dalam keluarga. Yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Dan yang keempat, hubungan dengan pemimpin. Harmonis merupakan sebuah hubungan yang kontinu, terus-menerus, diwarnai dengan kehangatan, dan juga dilakukan dengan hati, sehingga hubungan ini dikatakan sebagai hubungan yang sehati. Sekarang yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Cukup harmoniskah? Atau hubungan dengan Tuhan hanya engkau lakukan seminggu sekali ketika ada ibadah gereja dan harus ke gereja? Apalagi kalau nggak ke gereja, ada seseorang yang akan mengingatkan dan menegur engkau. Daripada engkau malu ditegur karena tidak ibadah di gereja sebagai orang Kristen, akhirnya engkau memaksakan diri setiap minggu ibadah ke gereja. Tapi apakah hatimu betul-betul hati yang beribadah? Atau karena perasaan malu tadi? Nah, ibadah dengan Tuhan kalau tidak dilakukan dengan segenap hati, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Ibadah dengan Tuhan adalah menandai bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hubungan ini bukan hanya dirintis atau kita ingat seminggu sekali. Nah, karena tadi ibadahnya adalah karena malu kalau ditegur orang, maka ibadah di rumah Anda berani untuk meniadakan. Dan Anda terus memaklumkan diri dan minta maaf kepada Tuhan, untuk Tuhan mau mengerti engkau tidak beribadah. Nah, ibadah yang seminggu sekali saja tidak konsisten dan tidak konsekuen, bagaimana akan terbangun sebuah hubungan yang baik sampai mencapai keharmonisan? Karena hubungan yang harmonis itu adalah hubungan yang begitu dekat, aktif, dan menyelaraskan pikiran, hati, dan kemauan kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak konsekuen dan konsisten, tentu hubungan kita menjadi hambar, biasa-biasa saja. Walaupun Tuhan begitu damba mau memberkati kita, mau dekat dengan kita, mau berbicara kepada kita, mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mau mengalirkan damai sejahtera, mau memberikan kekuatan yang baru, mau memberikan nasihat-nasihat dan tuntunannya.
Tapi di pihak kita kan datar-datar saja dan dingin-dingin saja. Akhirnya kita tidak bisa sehati dengan Tuhan. Hubungan yang terus-menerus akan membuat kesehatian terjadi. Tuhan tentu saja mau terus sehati dengan kita, tapi kita yang sering memberontak. Kita yang sering mencari jalan sendiri, mencari cara sendiri. Kadang-kadang kita juga berbelok arah, kita tidak peduli. Yang penting dagingku senang. Yang penting aku sekarang puas. Tapi apakah kepuasan, kesenangan itu akan kekal ketika tidak seturut dengan kehendak Bapa, karena kita tidak sehati dengan Dia? Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang harmonis dengan Tuhan. Akibat yang lebih parah lagi adalah kita cuma menuntut kepada Tuhan, kita cuma mengeluh dan memberontak kepada Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan perkataannya. Kita tidak peduli dengan kehadirannya dalam hidup kita. Kita tidak peduli bahkan kalau kita sudah membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab sampai terjadi harmonisasi dengan Tuhan. Roh Kudus dalam dirimu ditaruh oleh Allah Bapa ketika kita lahir baru adalah untuk membawa kita kepada situasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan kebenaran. Rendahkanlah hatimu untuk mau dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus kepada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sampai antara kita dengan Tuhan betul-betul kita menjadi gambar yang sama. Dan dunia akan melihat kita berbeda dengan mereka. Perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kisah ini diawali dengan kedatangan Yesus dan murid-muridnya ke rumah Marta dan Maria. Dan dikisahkan bagaimana Marta ini begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, menyediakan segala sesuatunya, makanan, minuman dan sebagainya untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika dia melihat Maria hanya duduk saja dekat kaki Tuhan, Marta marah. Mengapa saudari perempuannya ini tidak mau membantu dia, sedangkan dia begitu kerepotan? Dan itulah yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus, Guru, mengapa engkau biarkan Maria tidak membantu aku? Suruhlah dia bantu aku ini repot. Tapi Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi Maria itu mengambil satu hal yang terbaik buat dia. Mengapa? Dia mendengarkan suaraku, duduk dekat-dekat dengan aku, bahkan bersimpuh di kakiku. Inilah bagian yang terbaik diambil Maria. Artinya ini sesuatu yang kekal, yang berguna untuk seumur hidupnya. Dan kondisi ini sebetulnya mengingatkan kita betapa pentingnya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akan mendapat sesuatu yang kekal. Itu yang membuat kita mempunyai pegangan dan kekuatan dan segala hal yang menjadi pedoman hidup kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan ini akan terjadi terus menerus ketika kita mempunyai hubungan harmonis dengan Tuhan. Kalau tidak, kita enggan. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang dari dunia ini, seperti Marta. Bukan merasa perlu atau mengutamakan hal-hal yang rohani. Bukan membangun hubungan pribadi yang semakin kokoh dengan Tuhan.
sebabnya hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu menjadi penentu untuk kita punya kehidupan rohani yang sehat dan menjadikan hubungan harmonis dengan sesama. Haleluya. Amin. Kita percayalah untuk minggu depan kita ketemu lagi harmonis tentang hubungan dengan keluarga. Dan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope ACC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.